adalah sama dengan mezbah. Nah, mezbah itu tempat kita bertemu dengan Tuhan. Seperti apa kekuatan penyembahan itu? Doa itu punya kekuatan luar biasa. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari segala kecil, dari sejak kecil. Saudaraku, ketika engkau datang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu berkuasa mengubah keputusan Allah. Nah, ia semakin kaya dan keluarganya semakin diberkati turun-temurun. Ketika kau tidak berada di mezbah, berarti engkau berada di tempat pertemuan bersama iblis. Bangun selalu mezbah pribadimu dengan Tuhan. Sampaikan semua curahan hatimu kepada Tuhan di mezbah pribadi. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kuasa adalah membangun mezbah pribadi yang berkualitas, berkontinuitas dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan firman. Maka kuasa yang dijanjikan akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pelayanan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sudah 1 minggu lamanya kita terakhir beribadah. Kita sudah 1 minggu lamanya sudah boleh beraktivitas. Kita beraktivitas saat ini. Kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersekutu. Kita mau menyembah Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin memiliki device HP, boleh di silent supaya tidak mengganggu peribadatan kita. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita, karena kita percaya selain Tuhan tidak ada yang lain. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Kami mau sanjung tinggi nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan satu di hati kami Bapa. Kita mau angkat pujian, tiada yang lain. Kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama-Nya.
ya Tuhan, sebab aku mendengar Kamu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam menyembah Tuhan. Kita tetap mau memuliakan Tuhan. Sebab Engkau-lah yang layak dipuji, yang layak duduk di atas tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita mengatakan Tuhan mulia, Kau mulia bagi anak domba. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Kau mulia Tuhan. Kasih Tuhan. Sebab Kau mulia. Mulia
Tuhan, tak ada yang bisa kami balaskan berkat rendah-Mu. Kami hanya bisa menyampaikan ucapan syukur dan juga rasa terima kasih kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau merawat kami Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar peribadatan dapat berkenan dan juga dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu Tuhan dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan kami mau lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan mengucapkan firman Tuhan nanti Tuhan di depan ini. Kiranya Kau berkati Tuhan agar setiap firman-Mu yang Kau katakan melalui hamba-Mu Tuhan itu dapat menjadi benih yang dapat kami tanam dalam setiap hati kami, agar firman-Mu dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam setiap kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu testimoni and sharing live. Ya, jadi ada yang mau bercerita, mau bersaksi. Yang pasti bersaksi yang membangun, ya, yang membangun, meneguhkan dan menguatkan setiap jemaat dari kita, ya. Mungkin bukan sesi curhat gitu yang selalu banyak ditekankan. Baik, untuk mempersiapkan kita mempersiapkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan kesaksiannya, kita mau angkat pujian. Kita mau angkat pujian Allah kita bertangsa. Karena kita percaya ada kuasa dalam pujian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau membagikan ceritanya selama 1 minggu kemarin. Ada sharingnya, kesaksiannya, dukungan doa? Ada? Oke.
saya akan menceritakan apa pengalaman saya pengalaman saya seminggu ini ya. Seminggu ini hanya sudah cerita saja sih, tidak ada kayak mungkin sebuah kayak amarah gitu kan. Nah, jadi Jumat kemarin saya ada acara sekolah pejusa, itu perkemahan Jumat Sabtu itu bersyukur perjalanannya. Jadi pada saat itu kami harus menyiapkan barang-barang itu kan, baju, handuk, perlengkapan tidur dan sebagainya. Nah itu setelah kami sampai di sekolah, pertama itu kita ada kedatangan kepolisian, kita diajarkan bagaimana jika kita kelar remaja saat ini. Nah itu tuh, biasanya kan kita sebagai anak remaja, mungkin Bang Ras ya, Bang Ras pasti remaja, masih remaja, biasanya tuh punya kenakalan sendiri. Nah itu, jadi tahu nih gimana dasar remaja, kayak kata itu ada tuh kasus karena ada orang dibully di sekolah, jadi konsekuensinya ini yang dibully ini ngebom sekolahnya ini di Kelapa Gading kalau nggak salah. Nah itu, itulah salah satu kata kepolisian itu gimana akibat pembulian di sekitar kita gitu. Jadi terus juga setelah itu katanya juga banyak yang tawuran katanya di sekitar Bantar Gebang, katakan dari Bantar Gebang polisinya. Katanya banyak ada kasus banyak kasus yang katanya tuh tawuran, terus pakai senjata tajam dan sebagainya. Nah itu pun katanya itu remaja itu bisa juga masuk penjara katanya karena akibat pembulian dan tawuran dan melakukan akibat tindakan yang jahat gitu. Nah setelah itu kita kan menyampaikan pertanyaan dan setelah itu udah kita selesai dari kepolisian. Kemudian kita mengadakan kayak kita memulai perjusa itu dengan pembukaan dari senior pramuka namanya Kang Putra. Nah Kang Putra ini dia udah jago pramuka, dia bikin lagu juga, lagu tapi ini nggak ada di YouTube. Terus dia tahu gimana ini ya, seperti bagaimana topinya dan sebagainya. Kita ajarkan cara orang pramuka itu bertindak ketika dalam situasi tertentu. Nah itu kan, setelah itu kami membawa barang kami yang tadinya di luar, masukkan dalam ruang saat kami yang perempuan di hall, sementara yang laki-laki di ruangan Kristen. Nah tapi kami juga masak nih, karena kan kami juga survival kan, kita harus masak sendiri, harus bisa buat makan sendiri. Kita tuh membuat capcay dengan nasi goreng di pagi hari. Nah gitu kan. Terus cuman masalahnya itu pertama kompor yang di bawah itu licin. Nah jadi kalau misalnya pancinya jatuh itu bisa bahaya itu. Apalagi pancinya kecil lagi itu kan. Hampir segede kompornya gitu lah, segede kompor. Nah untungnya pas lagi masak itu nggak jatuh karena dipegang juga kan. Kalau sampai jatuh, wah gimana tuh capcaynya, terus air waktu makan bahaya kan. Nah terus dibantuin sama guru tuh kan, dikasih nih di detik ini dikasih cara bumbunya ditaruh di sini, kemudian bumbu ini ditaruh di sini dan sebagainya. Dan akhirnya kita makan makanan yang kita bikin dan kita terakhir karena dalam satu sisi kita ada kekurangan bahan-bahan. Kita kekurangan bahan-bahan seperti bumbu dan sebagainya. Nah terus pada saat itu keesokan harinya itu malam-malam itu kan kita kan merasa tidur kan, tapi sebelum tidur dia tuh menyalakan api unggun. Api unggun hanya sebagai fun aja gitu loh, kayak ada gunanya gitu loh, kayak ada gunanya, cuma nyalain, kita nyanyi terus udah mati gitu. Dan lagunya juga familiar juga, lagunya itu
Api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala, api unggun sudah menyala. Itu kan kayak familiar ya. Iya itu dia, api Pentakosta kan harusnya. Nah, jadikan lagu api unggun. Nah, setelah itu kita istirahat dan momen itu cowok-cowok itu berisik banget, gak bisa tidur padahal udah tahu ada yang ngorok, udah itu masih ada berisik gitu kan. Nah, sampai nggak ada jam berapa gitu ada guru masuk, terus AC dimatiin, bangku ditarik dari itu karena dia soalnya senderan sama kasur teman gitu. Jadi ngapain dia di situ kan, tarik lah itu. Pada esok harinya kita bangun makan dulu. Itu kalau nggak salah kita upacara dulu deh, upacara. Oh enggak, makan dulu. Makan, olahraga terus makan. Kita bikin nasi goreng di situ. Kebetulan ada guru juga bantuin kan, meskipun kita salah step awalnya, saya masukin telur dulu, makanya masukin bakso dulu. Nah, di situ udah selesai kita makan, wah enaknya gitu kan. Iya gitu kan. Terus kita cobain yang punya lawan gitu kan, punya yang perempuan. Untungnya dibagi regu. Kita coba regu melatih 2 kalau nggak salah, melatih 1. Nah, aku cobain tuh, akhirnya jangan deh, nanti kamu keracunan gitu. Nah terus aku coba ternyata rasanya tuh gosong. Rasanya tuh di nasi gorengnya tuh udah gosong gitu loh, jadi ada kayak butir-butiran gosong gitu di situ. Pas coba, wah gosong kali rasanya gitu kan. Terus aku kan satu aja udah mau lagi habisin lah, udah ditaruh di sini. Ini yang makin aja gitu kan. Kalau dibawa kan sayang gitu kan. Kalau masih tetap dia nggak mau, terus gimana caranya ini kita menyingkiri ini gitu loh. Nah, ya udahlah, mereka saya cara sendiri itu karena mungkin kita buang juga, sayang kan. Nah, udah makan itu kan, terus kita melakukan upacara. Kita mengetahui siapa yang terdisiplin, terbaik dan terfavorit di selama bermisa. Dan upacara penutup pada saat itu dilaksanakan pada pagi dan pulang pada jam 9 kurang ya. Jam 9 kurang udah selesai dan pulang gitu. Jadi ya cukup pertualangan yang menarik gitu ya. Cuman dari satu sisi survival itu tidak dipakai karena sekarang kan di luar itu kan di alam ya, sementara kita di dalam sekolah. Nah, jadi itulah pengalaman saya pas minggu ini. Ditahan. Oke, luar biasa. Banyak kegiatan anak-anak sekarang semakin remaja, banyak kegiatan. Mungkin kalau kita dulu yang 80 ke atas ya. Itu tidak ada namanya kegiatan sekolah, tidak ada namanya seminar, tidak ada namanya pembelajaran, pelatihan dan lain segala macam. Kita meraba-raba sendiri. Jadi makanya untuk kita tahu mana yang benar dan mana yang salah itu jatuh dulu, belajar. Oh ternyata ini salah, oh itu salah. Kalau dulu nggak ada ceritanya namanya kita pelatihan, ada seminar, ada pembekalan. Anak-anak sekarang mungkin karena terlalu cepat matangnya, terlalu cepat pengetahuannya, terlalu luas. Jadi mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah itu yang kita perlukan, pembekalan. Tapi perlu kita di sini kita beribadah. Salah satu pembekalan buat kita. Ya sebagai orang Kristen kalau kita nggak beribadah, hidup kita, rohani kita juga nggak bertumbuh, rohanian kita juga nggak berkembang, rohanian kita juga tidak belajar apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Nah ada di sini beribadah, mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar bagaimana Tuhan boleh mengerti maunya Tuhan itu bagaimana, kita itu bagaimana dalam lingkup kegiatan, dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dalam pekerjaan kita.
Nah, mari saya mengundang nanti Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap rajin datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pembelajaran dari Tuhan. Itu aja. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Ya, nggak ada yang bersaksi. Baik, jika sebentar kita mau memberikan persembahan kita mau berdoa persembahan, nanti akan dipimpin oleh Ibu Ina Harapan. Kita akan mau angkat pujian ajarku berdua, mendekati hatimu Tuhan. Kita boleh tepuk tangan, katakan Tuhan ajarkan gue berjalan. Ajarku berdiam, dekati hatiku. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Karena kau menanti, ku bawa ku lagi bersetuju dalam damai sejati. Tapi yang berhati Kami selalu bersyukur atas kebaikan dalam hidup kami, yang selalu Engkau menolong dan memberkati kami, Tuhan. Seminggu lamanya Bapa, Engkau menyertai hidup kami, karena Engkau membiarkan kami, Bapa. Engkau selalu menyertai di setiap langkah kami.
kami selalu bersyukur Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Tak pernah berakhir kasih-Mu Bapa, tak pernah berakhir kuasa-Mu Bapa. Pagi hari ini Bapa, ini kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau Bapa. Tapi ini kami Bapa, kami bentar lagi kami mau mendengarkan firman Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap hati kami, supaya menjadi kehidupan kami, supaya menjadi Tuhan sumber pertolongan kami. Ini kami Bapa, ini jiwa hati kami Tuhan yang kuasa Bapa. Begitu juga Tuhan kami memberikan persembahan kami kepada-Mu pada pagi hari ini. Tuhan terimalah persembahan kami. Berikanlah Tuhan kami kekuatan, persembahan yang terbaik Tuhan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberi persembahan kita pada yang bertugas, dipersilahkan. Kita mau angkat pujian karena Dialah orang kesukaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Kita mau angkat pujian, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan. Kasih Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Sekali lagi dengan semangat. Shalom semuanya. Hari ini sejujurnya saya sangat sukacita melihat dan mengamati ibadah kita hari ini. Tuhan menggerakkan saudara-saudara semua untuk bisa datang beribadah di tempat ini. Nah, baik kepada jemaat yang lama maupun jemaat yang baru, saya mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan. Bapak Amakiel dan Brian mungkin baru pertama sekali ikut pada minggu ya hari ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung di pengembalaan kita di tempat ini. Bapak polisi dan mungkin Bapak calon polisi juga Brian kalau nggak salah ya. Kalau bisa. Ya, selamat datang. Jack dan Victor, selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan itu. Hari ini Bapak Guru tidak bisa bersama-sama dengan kita karena mulai dari tanggal 7 sampai hari ini ada acara wisuda SEAPI, KKR, Rakerda, dan pemberkatan hamba-hamba Tuhan Polonias. Hari ini nanti Bapak Guru akan ditabiskan oleh Ketua Sinode, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Sinode di sana nanti, dan dengan demikian beliau resmi secara legal beliau jadi guru Injil di Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi beliau sudah bisa mempergunakan jabatannya sebagai guru Injil dimanapun Gereja Pentakosta berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemarin juga beliau sudah SEAPI, Seminari Alkitab Gereja Pentakosta Indonesia. Itu syarat-syarat sekarang untuk bisa jadi seorang pekerja di GPI, dan beliau sudah memenuhi semua itu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini temanya adalah Power of Private Altar, atau kekuatan altar pribadi. Nah, apa itu altar pribadi sampai punya kekuatan? Jadi altar itu adalah sama dengan mezbah. Nah, mezbah itu sebenarnya tempat kita bertemu dengan Tuhan, tempat kita bisa bersekutu dengan Tuhan, itu mezbah. Kalau mezbah pribadi berarti persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi altar ini juga bisa diartikan yang merupakan suatu penyembahan. Jadi power of private altar atau kekuatan penyembahan pribadi. Jadi Bapak Ibu, penyembahan itu, doa itu, saat teduh itu nggak main-main, punya kekuatan luar biasa. Nah, nanti kita akan jelaskan seperti apa kekuatan penyembahan itu, seperti apa kekuatan altar pribadi itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah malas-malasan berdoa, atau mungkin berdoa hanya ketika kepengen saja, kalau lagi bete malas doa. Nah, ingat, doa itu atau penyembahan itu punya kekuatan luar biasa. Sampai itu pun bisa menggugah hati Tuhan kalau kita bisa menyampaikan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik, kita baca dari Kejadian pasal 8 ayat 5 sampai 22. Silakan dibuka. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Saya 15, Bapak Ibu 16, dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Saya mulai dari ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Keluarlah dari baka itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor.
Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atasnya selain. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sama-sama. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh dinyalakan monitor belakang? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats ini berbicara tentang Nuh, di zaman Nuh, ketika Allah membinasakan bumi dengan air bah. Pertanyaannya, kenapa sampai Allah itu membinasakan bumi dengan air bah? Ada apa? Kok segitu kejamnya Allah? Nah, ingat Bapak Ibu, kalaupun Allah sampai membinasakan bumi dengan air bah pada waktu itu bukan karena Allah itu kejam, tapi itu bukti salah satu keadilan Allah. Jadi Allah itu adalah pengasih dan Dia juga Maha Adil. Dia punya keadilan. Ketika orang berbuat salah, ketika banyak orang jahat yang tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan, maka keadilan itu akan ditegakkan. Itu bukan kekejaman, tapi itu adalah keadilan Allah. Nah, yang Allah lakukan kepada umat manusia pada zaman ini adalah menegakkan salah satu keadilannya. Dengan cara apa? Membinasakan bumi dengan air bah. Kenapa Dia membinasakan bumi? Kenapa sampai Dia menegakkan keadilannya dan sampai membinasakan bumi? Karena pada masa itu, manusia pada masa itu adalah penuh dengan kejahatan, kekerasan hatinya, kedegilan hatinya, sehingga Allah mengatakan, kalian sudah tidak layak lagi hidup di bumi ini. Allah sudah muak melihat kondisi manusia pada saat itu. Allah sudah muak melihat sikap manusia pada saat itu, yang hatinya degil, keras kepala, tegar tengkuk, menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, dan sampai Tuhan mengatakan, kalian harus di bumi hanguskan dari bumi. Akhirnya Allah membinasakan bumi dengan air bah. Tapi puji Tuhan, adalah salah satu orang kudus di tengah-tengah manusia pada masa itu. Siapa itu? Nuh. Akhirnya Nuh dipanggil oleh Tuhan, bikin bahtera dan masukkan nanti semua binatang-binatang berpasang-pasangan. Itu nanti sebagai induk daripada binatang-binatang yang akan datang. Masukin semua makhluk hidup, hewan dan sebagainya, masukin dalam bahtera itu. Sampai pada waktu Nuh itu membangun bahtera, apa kata orang-orang pada masa itu? Nuh membangun bahtera di mana? Di atas gunung. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, kalau saya sekarang sedang membangun bahtera di atas gunung, Bapak Ibu bilang apa sama saya? Ini Pak Gembala itu sehat nggak sih? Bangun bahtera itu harusnya di mana? Di laut. Ini bangun di atas gunung. Kayaknya Pak Gembala itu udah mulai agak miring deh. Kayaknya ada beberapa virus yang masuk ke otaknya ini. Udah mulai kurang sehat. Kok bangun bahtera di atas gunung? Nah, itu saudaraku. Jadi kita tidak bisa menebak dan menjangkau pemikiran Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera di atas gunung. Manusia tidak tahu apa maksudnya. Mereka gila, mereka pikir si Nuh ini gila. Mereka pikir Nuh ini lagi nggak sehat, nggak waras. Kok bangun bahtera di atas gunung? Pada mereka nggak tahu bahwa Allah itu punya maksud tersendiri. Kenapa sampai menyuruh Nuh membangun bahtera di atas gunung? Tapi Nuh itu tidak berbantah-bantah. Ya, ingat ya. Jadi kalau kita itu diperintahkan dalam hal yang baik, apalagi yang memerintahkan itu adalah wakilnya Tuhan, nurut saja. Nggak usah berbantah-bantah. Ya, Nuh itu tidak berbantah-bantah.
bangun batu atas gunung. Dia bangun batu atas gunung. Tapi coba lihat apa yang terjadi ketika air bah itu turun. Nah, kocar kacir semua tenggelam, binasa luluh lantas semuanya. Tapi bahtera di atas gunung itu yang selamat. Semua yang ada di dalam bahtera itu, itulah yang terselamatkan. Orang-orang baru bilang, oh ini kemarin maksudnya Nuh. Oh ini kemarin maksudnya Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera di atas gunung. Jadi saudaraku, itulah gunanya mezbah itu. Itulah gunanya altar pribadi itu. Tempat kita bertemu dengan Tuhan. Tempat kita menyembah Tuhan. Nah di situ nanti Tuhan menuntun kita. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Nah ketika Tuhan menuntunmu di dalam altar pribadimu, itulah yang harus engkau lakukan. Ketika kau sungguh-sungguh di dalam Dia, menyembah Dia, sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dalam doamu, dan dalam hatimu mulai ada kata-kata bisikan-bisikan. Jangan lakukan ini. Selama ini kamu suka nipu, jangan nipu lagi ya. Selama ini kamu suka malas, kamu suka bolos kerja, sekarang jangan lagi ya. Ingat, itu Roh Kudusnya itu dititipkan dalam hatimu untuk menuntunmu dan untuk mengingatkanmu melakukan hal-hal yang baik. Itulah gunanya kita punya altar pribadi. Tempat kita untuk bertemu Tuhan, tempat kita untuk curhat kepada Tuhan, tempat kita menyampaikan segala problem kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ketika kau datang merendahkan diri di kakinya, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan menuntun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berhasil tidaknya pekerjaan, usaha, rumah tangga, pendidikan dan pelayanan seseorang ditentukan seberapa jauh ia membangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya gini, kok ditentukan oleh mezbah pribadi kita sih? Keberhasilan kita, kesuksesan pekerjaan kita? Jelas dong. Kita bekerja, yang bisa memberikan kita kekuatan siapa? Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Usaha kita bisa sukses karena siapa? Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkenan, maka semua usahamu itu akan sukses, akan berhasil. Rumah tanggamu bisa rukun, rumah tanggamu bisa diberkati, rumah tanggamu bisa menyatu kalau Tuhan berkehendak. Pendidikan, pelayanan bisa sukses kalau Tuhan berkehendak. Bagaimana supaya Tuhan berkehendak? Engkau harus bisa membangun altar pribadimu. Haleluya. Bangun altar pribadimu dengan Tuhan. Pagi engkau harus bangun altar pribadimu. Malam sebelum doa engkau harus bangun altar pribadimu. Setiap saat kalau ada waktu, bangun altar pribadimu, datang kepada Tuhan. Dengan demikian, maka segala usaha, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, pelayanan, jika Tuhan yang berkehendak, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tapi banyak yang mengalami kegagalan juga, ya, dalam hal mezbah pribadi. Banyak. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang ada juga yang membangun altar pribadinya, tapi bukan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tapi tujuannya apa? Aku punya utang banyak ini. Saya bangun altar pribadi dulu lah dengan Tuhan, supaya utang-utangku bisa lunas. Aku lagi punya masalah sama teman nih. Atau aku pengen naik jabatan ini. Aku pengen bangun altar pribadi dulu dengan Tuhan lah, supaya aku bisa naik jabatan. Itu namanya ego. Itu namanya hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Tujuan membangun altar pribadi apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ketika engkau melakukan itu, ketika engkau sudah menyenangkan hati Tuhan, maka engkau tidak perlu menuturkan satu persatu kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh ini, butuh A, butuh B, butuh C, butuh D. Tidak perlu. Sebelum engkau minta, Tuhan sudah tahu. Dan kalau Dia berkenan, Dia akan memberikan itu lebih dari apa yang kau minta. Haleluya.
Oleh karena itu, jika kamu mau membangun altar pribadimu, tujukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya berikan contoh di sini, kemah suci tabernakel. Kemah suci tabernakel adalah ini pola ibadah bangsa Israel pada zaman Musa. Jadi inilah pola ibadah mereka. Nah, di bawah ini ada namanya ada 3 bagian, pelataran atau halaman, lalu ada ruang suci dan ada ruangan maha suci. Nah, di pelataran ini sebelum masuk pelataran ini ada pintu gerbangnya. Untuk masuki pelataran melewati pintu gerbang. Pintu gerbang itu menuju kepada pribadi Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu adalah pintu. Ya, dia pintu. Inilah pintu. Lalu kita masuk ke pelataran. Nah, di pelataran ini ada dua di sini, yaitu mezbah korban bakaran dan ada kolam pembasuhan. Mezbah korban bakaran ini menuju kepada pertobatan dan kolam pembasuhan ini menuju kepada baptisan. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus, pintu itu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dilanjutkan. Tidak hanya berhenti di situ, dilanjutkan apa? Bertobat. Bertobat apa? Meninggalkan kehidupan lama dan beralih kepada kehidupan yang baru. Ya, ini yang kehidupan lama kita. Bertobat itu berbalik langsung, ya, ke kehidupan yang baru dan tidak balik lagi. Ya, tapi ada yang begini, ya, kehidupan lamanya berbalik. Tergoda lagi, balik lagi. Itu kan bertobat namanya, ini namanya mempermainkan Tuhan. Ya. Bertobat, setelah menerima Yesus bertobat, setelah bertobat dilanjutkan dengan baptisan. Engkau harus dibaptis. Tapi ingat, 2 ini masih di halaman. Kalau di halaman itu tidak ada penutupnya. Artinya apa? Di halaman ini, ketika nanti ada penganiayaan daripada antikris yang 7 tahun ini, yang di halaman ini masuk dalam penganiayaan. Walaupun dia sudah percaya Yesus, sudah bertobat, sudah dibaptis, tapi dia masih berhenti di situ. Ketika nanti ada penganiayaan, dia termasuk kena dengan penganiayaan itu. Boleh dibaca nanti Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Ya. Yang dia ukur, nanti halaman itu tidak diukur. Itu nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Ketika antikris itu nanti menganiaya bumi, yang di halaman ini, yang baru bertobat, menerima Yesus bertobat, dan baru sampai dibaptis, itu masih akan dianiaya. Bagaimana supaya kita tidak dianiaya? Harus masuk ke dalam ruangan suci. Nah, di dalam ruangan suci ini, sebelum masuk ke ruangan suci, kita harus, apa dulu? Kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus menerima Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Ingat, engkau memiliki hati yang tidak benar, hati yang tidak baik, Roh Kudus tidak mau berdiam. Tapi ketika kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, disitulah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Terima itu, maka kau bisa masuk dalam ruangan suci. Di dalam ruangan suci ada 3 peralatan di situ. 1, kaki dian emas. Yang sebelah sini kaki dian emas, makanya ini berbicara tentang kesaksian. Kita sudah bisa menyaksikan kasih Kristus. Kita sudah bisa menyaksikan kebesaran Allah. Itu namanya kaki dian emas. Kita sudah bisa menjadi terang bagi yang lain. Seperti di gereja ini menuju kepada kaki dian emas. Bersaksi di depan ini, bernyanyi, ya, bersaksi dengan saudara kita seiman, ya. Itu kaki dian emas. Kalau kita sudah masuk dalam ruangan kudus, ruangan suci. Lalu sebelahnya meja roti sajian. Apa itu? Mengikuti pendalaman Alkitab, mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan. Roti itu menuju kepada makanan rohani kita. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Perjamuan kudus kita ikuti. Nah, itu 2 ya. Nah, yang ketiga itu adalah mezbah dupa. Mezbah dupa ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada penyembahan. Jadi altar pribadi itu tadi menunjuk kepada penyembahan. Ingat, mezbah dupa itu dialah yang lebih dekat dengan ruang maha suci. Nah, sebelum masuk ke ruang maha suci, itu ada namanya pintu tirai. Pintu tirai itu menunjuk kepada buah-buah daging, buah-buah daging kita. Jadi yang bisa menembus sampai ke ruang maha suci itu adalah penyembah. Makanya dia itu paling dekat dengan pintu tirai.
Pintu tirai itulah yang membatasi ruang suci dengan ruang maha suci. Kenapa masih dibatasi? Itu masih dibatasi oleh kedagingan kita. Jadi walaupun kita sudah rajin melayani dan sebagainya, tapi kita masih ada keinginan daging kita. Nah, supaya kita bisa masuk ke ruang maha suci, kedagingan itu harus dirobek istilahnya, harus ditanggalkan. Nah, yang bisa menanggalkan itu adalah penyembahan. Artinya, altar pribadi itu sangat-sangat dekat dengan ruang maha suci. Dan yang bisa merobek, yang bisa mematikan kedagingan kita itu adalah hanya penyembahan. Penyembahan itu menembus pintu tirai. Ini pintu tirai. Dia menembus pintu tirai atau kedagingan sampai ke ruang maha suci. Sampai ke ruang maha suci atau sampai menembus hatinya Bapa. Jadi kalau doa kita itu sampai menembus hatinya Bapa, engkau harus datang berlutut di hadapan. Engkau harus menyembah. Engkau harus membuat altar pribadimu kepada Tuhan. Karena hanya itu yang mampu menembus pintu tirai. Hanya itu yang mampu menembus sampai ke hati Bapa, ke hati Allah. Jadi saya katakan altar pribadi itu bukan hal yang sepele. Justru itu sangat luar biasa dan itulah yang bisa menyentuh hati Bapa itu. Jadi saudaraku, engkau banyak masalah, engkau banyak pergumulan, ya. Bagaimana caranya supaya masalahmu bisa engkau dapatkan pencerahan, engkau dapatkan kekuatan di dalam masalahmu? Datang berlutut di hadapan Tuhan, menyembah, bikinlah altar pribadimu dengan sungguh-sungguh. Tapi tujuanmu di dalam altar pribadimu memuliakan nama Tuhan. Sampaikan semua pergumulan, maka itu akan sampai ke hati Bapa. Dan namanya Bapa itu pasti sayang kepada anaknya. Kalau kau sungguh-sungguh meminta, kalau kau sungguh-sungguh datang berlutut di hadapannya, enggak adalah orang tua, enggak ada bapa yang tidak terketuk hatinya untuk menolong anaknya, untuk membantu anaknya. Tapi terkadang kita ini keras kepala. Kita udah jatuh, kita lagi banyak pergumulan, kita banyak masalah. Justru kita mencari pelampiasan di tempat lain. Dia bukannya datang di hadapan Tuhan, dia bukannya datang berlutut, malah mencari pelampiasan di tempat lain, mabok. Ya, ada juga banyak teman-teman di kantor begitu. Mereka punya masalah, bukannya dia datang kepada Tuhan, malah cari perempuan, ke diskotik, ya, atau apalah minum-minum, mabok-mabokan. Katanya, lah saya lagi stres, gua lagi stres Pak, gua lagi stres. Makanya kalau gua sepertinya itu karena gua stres. Lalu itu gua bilang, bukannya kamu punya Tuhan? Seharusnya kalau begitu datang kepada Tuhan. Haleluya, datang kepada Tuhan. Allah itu adalah Bapa yang baik. Enggak mungkin dia menutup telinga mendengarkan seruan kita. Enggak mungkin dia menutup mata melihat keadaan kita. Tapi Tuhan mau kita datang merendahkan hati di hadapannya. Soalnya kalau kita butuh tapi kita tidak meminta, Tuhan mengatakan kamu sombong. Kamu butuh tapi kamu tidak datang kepada-Ku. Tuhan mau kita itu datang merendahkan diri di hadapannya dengan tangan di bawah. Tolong Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi altar pribadi itu hanya itu yang bisa menembus, yang mampu merobek kedagingan kita untuk bisa sampai ke hati Bapa. Ya. Lalu Bapak Ibu, esensi mezbah itu apa? Apa esensi mezbah itu? Mezbah itu tadi saya katakan, atau altar itu adalah tempat pertemuan antara Allah dengan manusia. Ya. Itulah tempat kita bertemu dengan Allah kita. Ya, ketika kalau kamu bertemu dengan Allah, bikinlah mezbah pribadimu. Masuk kamar, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampaikan semua pergumulan, permohonan di hadapan Tuhan. Sembah Dia di dalam altar pribadi. Jadi itulah tempat pertemuan Allah dengan manusia. Lalu tempat mempersembahkan korban. Kalau dulu tadi di Karna Tabernakel itu mempersembahkan korban itu di pelataran. Kalau kita berdosa, kita punya dosa, minta pengampunan dosa, kita bawa hewan korban, kita bakar di situ, kita persembahkan.
dan nanti dosa kita diampuni melalui iman. Tapi sekarang enggak. Tempat mempersembahkan korban artinya apa? Tempat kita mempersembahkan hidup kita. Kalau kamu mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan di altar pribadi di mesbah, ya, serahkan semua hidupmu. Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku Bang. Di mana tempatnya? Di altar pribadi. Lalu tempat mengingat kembali segala kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Engkau mengingatnya, engkau merenungkan semua kebaikan Tuhan. Lakukan di altar pribadi. Dan tempat untuk menyampaikan permohonan, sampaikan di situ. Itulah esensi mesbah. Lalu apa manfaat mesbah pribadi itu? Pertama, ini penting. Apa manfaat mesbah pribadi? Yang pertama, mesbah pribadi, perhatikan ini. Mesbah pribadi berkuasa mengubah keputusan Allah. Puji Tuhan. Mesbah pribadi itu berkuasa mengubah keputusan Allah. Tuhan berjanji tidak lagi mengutuk tanah dan tidak lagi memusnahkan makhluk hidup. Coba kita baca tadi ya, Kejadian 8, 20 sampai 22. Apa tadi 20? Katakan apa? Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung dan yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah, ya. Dan dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Perhatikan ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berarti dia mencium persembahan yang harum dari Nuh di mesbah itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Karena mesbah, karena persembahanmu, akhirnya Allah mengatakan, aku tidak lagi mengutuk bumi. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari segala kecil, dari sejak kecil. Saudaraku, ketika engkau datang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, dalam altar pribadi, dalam doamu, dalam penyembahanmu, ingat, itu berkuasa mengubah keputusan Allah. Kalaupun tadinya misalnya Allah pengen menghukummu misalnya, kalaupun misalnya tadinya Allah pengen tidak mau lagi peduli denganmu, tapi dengan altar pribadimu, dengan penyembahanmu yang sungguh-sungguh, itu bisa mengubah keputusan Allah. Dengan tadinya Allah pengen menghukummu, tapi dengan altar pribadimu yang sungguh-sungguh, itu bisa mengubah keputusan Allah akan mengasihimu. Haleluya. Akan menggugah hati Allah, dari tadinya nggak suka bisa jadi suka. Akan menggugah hati Allah, dari tadinya pengen membencimu, pengen membiarkanmu, maka dia akan mengasihimu dan menyertaimu selamanya. Itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam altar pribadi kita kepadanya. Ya, yang kedua, dia berkuasa mengubah tujuan hidup kita. Ingat, Abraham selalu membangun mesbah pribadi sehingga mengubah tujuan hidupnya, di mana ia semakin kaya dan keluarganya semakin diberkati turun-temurun. Abraham, karena dia selalu membangun mesbah pribadinya kepada Tuhan, maka Allah benar-benar mengubah kehidupan Abraham. Keluarganya diberkati, dia semakin kaya, dia semakin diberkati, keturunannya semakin diberkati turun-temurun. Jadi sebenarnya mudah, saudaraku sekalian. Kalau kamu diberkati, tidak bangun altar pribadi. Abraham sudah memberikan teladan bagi kita. Dengan dia membangun selalu mesbah pribadinya, maka Allah mengubah tujuan hidupnya. Ya. Di mana sampai sekarang itu Abraham adalah tokoh besar di dalam Alkitab, tokoh besar sepanjang zaman. Kenapa? Karena dia selalu berelasi dengan Tuhan. Dia selalu membangun altar pribadinya dengan Tuhan. Ketiga,
mewakili tempat pertemuan dan perjumpaan. Ingat, di saat berada di mezbah pribadi, kita sedang berada di tempat pertemuan dengan Allah. Ya, ketika kau sedang membangun mezbah pribadi, ketika kau sedang berada di mezbah pribadi, berarti engkau sedang berada di tempat pertemuan dengan Allah. Tapi sebaliknya, di sisi lain, umat manusia sedang berada di tempat pertemuan bersama dengan iblis. Ketika kau tidak berada di mezbah pribadi, ketika kau tidak selalu berelasi dengan Tuhan, berarti engkau sedang berelasi dengan iblis. Boleh kita baca itu nanti 2 Samuel pasal 24 ayat 24-25 dan 1 Raja-Raja pasal 17-18. Engkau tidak berada di mezbah, berarti engkau berada di tempat pertemuan bersama iblis. Oleh karena itu, bangunlah selalu mezbah pribadimu dengan Tuhan. Dan keempat, tempat dedikasi hidup. Banyak hal yang dapat kita lakukan, seperti waktu kita, keluarga kita, hobi kita, persembahan hati kita, harta benda yang kita miliki, perjanjian, nazar, kontrak, dan syafaat kepada Allah. Di mana kita melakukan itu? Di mezbah pribadi. Sampaikan semua curahan hatimu kepada Tuhan di mezbah pribadi. Bukan curhat kepada laki-laki lain kalau dia seorang istri. Bukan curhat kepada perempuan lain kalau dia seorang suami. Bukan curhat di tempat-tempat yang tidak benar, tapi curhatlah kepada Tuhan di mezbah pribadi. Ya, dan terakhir, silakan para pemain musik ke depan. Dan yang terakhir, penuh kuasa. Manfaat mezbah pribadi itulah penuh kuasa. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kuasa adalah membangun mezbah pribadi yang berkualitas, berkontinuitas dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan firman. Maka kuasa yang dijanjikan akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pelayanan kita. Penuh kuasa, saudaraku sekalian. Engkau datang merendahkan diri di hadapan dalam mezbah. Lalu engkau katanya apa kan? Membangun mezbah pribadi yang berkualitas dan melakukan firman. Firman Tuhan disampaikan di depan ini. Ini bukan hanya didengar, bukan hanya sekedar ditonton gembalanya lagi khotbah, tapi pulang dari sini renungkan firman Tuhan ini, lakukan, ya, maka disitulah engkau diberi kuasa. Engkau diberi kuasa untuk menolak dosa. Engkau diberikan kuasa untuk menjauh daripada godaan-godaan setan. Kalau engkau bisa merenungkan firman itu, melakukan firman, kuasa yang dijanjikan akan nyata dalam kehidupan kita. Kenapa kuasa Tuhan tidak nyata? Ya karena kita itu hanya sekedar mendengar, tapi kita tidak melakukan. Pulang dari gereja, selesai dengan firman Tuhan, udah, firman Tuhan itu ditaruh di dalam lemari, dan dia kembali lagi ke kehidupan namanya. Maka firman Tuhan itu tidak akan jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Dengar firman Tuhan ini, maka pulang dari sini, renungkan dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.